Terpaksa menjadi sugar baby. Bab 048. Pak sudah Pak. Adrian sudah hampir sekarat. Yanto tak menggubris sama sekali perkataan sang sekretaris, bahkan langsung menyentak tangannya yang menghalangi pergerakan pria parubaya itu untuk memukul seseorang yang tengah meringkuk tak berdaya di lantai. Apa yang sudah kamu lakukan, anak bodoh? Yanto menyepak tubuh Adrian dengan sepatu pantopelnya yang nampak mengkilat itu sehingga sang anak yang sudah babak belur langsung mengerang kuat. Papa tanya apa yang kamu lakukan, Adrian? Teriakan murka Yanto menggema hingga ke ujung-ujung ruangan. Mengapa Wirya tiba-tiba saja mencabut kerjasama? Aku tidak tahu Pak. Sudah berapa kali aku bilang aku tidak ARGH. Adrian kembali mengerang, kali ini lebih kuat karena Yanto memaksa tubuhnya untuk berdiri lalu menonjok perutnya. Tidak tahu, apa maksudmu, sialan? Semua ini pasti gara-gara ulahmu. Anak yang tidak berguna, tidak becus. Satu pukulan lagi. Kamu tahu berapa kerugian yang kita tanggung? Ratusan miliar. Di mana otakmu itu kamu taruh? Napas Adrian memburu, bahkan hanya untuk menarik oksigen saja dadanya terasa sakit sebab tulang rusuknya beberapa kali dihantam oleh Yanto yang nampak begitu murka dan meledak. Awalnya Adrian sama sekali tidak mengerti mengapa tiba-tiba saja dirinya dipukuli habis-habisan begini. Namun setelah mendengar setiap teriakan yang Yanto berikan, lagi dan lagi, selalu dan pasti, akan tak jauh-jauh hubungannya dengan Wirya. Rasa sakit di sekujur tubuhnya tak sebanding dengan apa yang hati Adrian rasakan. Bahkan, sakit itu saja sampat mati rasa akibat tertutupi oleh amarah yang agaknya mulai tak lagi bisa Adrian kendalikan. Sialan, dia kalah start. Pria itu sudah mengibarkan bendera perang dan Adrian benar-benar tak akan lagi tinggal diam. Yanto terus memaki, memukul tubuhnya bertubi-tubi seolah Adrian hanyalah samsak yang memang pantas untuk diperlakukan begitu, bukan seorang manusia yang statusnya sebagai anak pria itu. Darah dagingnya sendiri. Tidak ada lagi belas kasihan, bahkan rasa-rasanya harga diri Adrian sudah dibabat habis oleh pria itu. Satu lagi pukulan yang menghantam perutnya, Adrian langsung terkapar sedang Yanto bersama sang sekretaris yang sebenarnya merasa kasihan dan ingin menolong Adrian namun terlalu takut dengan Yanto. Membuatnya terpaksa mengikuti langkah sang atasan untuk langsung pergi begitu saja meninggalkan pria yang nampak begitu mengenaskan itu. Tanpa peduli sama sekali akan keadaan sang anak yang sudah sekarat bahkan nyaris pingsan, namun Adrian menolak untuk terlihat selemah itu. Dia memaksakan diri agar tetap sadar. Memaksakan agar matanya untuk tetap terbuka. Dia meraba-raba lantai mencari handphonenya yang sempat terjatuh karena tadi tubuhnya terlempar ke sana kemari terkena amukan Yanto. Langsung menghubungi Renata, tak menyerah ketika wanita menolak panggilannya atau bahkan mendiamkannya. Apa? Aku lagi pusing, sudah aku bilang jangan ganggu aku dulu. Teriakan marah itu sempat membuat telinga Adrian penging sejenak, handphone di tangan ia remas begitu kuat. Apa-apaan yang suami brengsek kamu itu lakukan? Mengapa dia memutuskan semua kerja sama dengan papa? Geramnya. Apa? Renata kembali berteriak, lalu kemudian disusul oleh suara klakson yang bersahutan. Agaknya wanita itu tengah mengemudi, mungkin saja ia melakukan rem mendadak hingga diklaksoni begitu. Sialan. Ark. Renata memaki-maki. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu tentang kita. Jawaban itu, sudah langsung membuat Adrian mengerti. Sedikit lagi saja tekanan ia berikan pada benda pintar di tangannya ini, handphone Adrian bisa saja akan segera remuk karena pelampiasan yang pria itu berikan tidak main-main kekuatannya. Hati Adrian hanya ditutupi dendam sehingga yang ia tahu adalah hanya untuk bagaimana caranya bisa membalaskan dendamnya pada Wirya. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan buruk yang membuat sang ayah semakin menganggap dirinya ini adalah manusia paling hina yang tidak becus melakukan apapun.
Tapi, sama seperti Renata, Adrian juga memilih Daniel, tak mau menganggap diri kalah karena dia masih memiliki satu kartu as di dalam pegangan. "Mari kita bertemu," ucap Adrian dalam satu tarikan napas, suaranya begitu dingin dan penuh ancaman. "Aku SIB. Aku tahu cara untuk membalas Wirya. Jadi, menurut saja Renata. Mari bertemu. Kamu harus ke apartemenku sekarang." Renata tertawa. Tertawa keras yang memenuhi ruangan dan memantulkan gema setelahnya. "Gak mungkin." Tatapan matanya segera berubah nyalang. "Gak mungkin," jeritnya. Adrian berusaha keras untuk duduk dengan benar dengan lebam-lebam di wajahnya yang sama sekali belum diobati. "Untuk apa aku berbohong di situasi ini? Wajahku yang babak belur begini seharusnya sudah bisa membuat kamu percaya." Prang! Vas bunga di atas meja Renata lempar hingga hancur berkeping ketika menghantam lantai lalu kemudian apapun benda yang ada di atas sana ia dorong hingga berjatuhan. Renata mengamuk sambil berteriak keras dengan urat leher yang nampak benar-benar mengencang juga tubuh yang memanas akibat emosi yang memuncak hebat. Baru saja hampir copot jantungnya mendengar bahwa acara besar yang sudah ia persiapkan terancam gagal karena ulah Wirya. Sekarang, apa yang barusan saja Adrian ceritakan kepadanya sudah membuat Renata benar-benar murka bahkan saking marahnya, tubuhnya rasa-rasanya sudah akan terbakar akibat emosi. Apa katanya? Zahwa? Adik angkat yang tidak pernah ia anggap begitu karena di hari pertama ketika sang ayah mengadopsinya, perhatian dan kasih sayang pria itu yang langsung tertuju padanya seketika membuat Renata membencinya detik itu juga dan perasaan itu selalu bertambah setiap harinya. Perilaku Zahwa yang bahkan berusaha bersikap baik padanya hanya akan terpaksa ia gubris ketika berada di hadapan sang ayah lalu setelahnya dia akan mengabaikan perempuan itu. Berusaha menahan rasa jengkel dan amarah setiap hari karena ayahnya yang bahkan menurutnya menjadi mengutamakan Zahwa seolah dia adalah anak kandungnya dan puncaknya, ketika sang ayah meninggal, Renata tidak mampu lagi mengubur perasaan tidak sukanya itu. Amarah yang terkumpul dan mengendap seketika keluar, tak lagi secara sembunyi-sembunyi ia lakukan. Dan sekarang, ketika mengetahui perempuan itu ternyata memiliki hubungan dengan suaminya, jangan bayangkan seberapa besar amarah yang bersemayam di hati Renata sekarang. Benar, dia memang tak mencintai Wirya karena perbedaan prinsip mereka itu juga segala sikap Wirya yang menurutnya selalu merendahkannya tapi, dikhianati akan sesuatu yang sedikit pun tidak pernah terpikirkan di dalam kepalanya. Jangan tanyakan bagaimana reaksi Renata. Ucapan yang ia utarakan selanjutnya sudah menjawab segalanya. "Aku akan bunuh perempuan sialan itu," geram Renata dengan suara rendah penuh ancaman. "Aku benar-benar akan membunuhnya." Pantas saja Zahwa bisa-bisanya dekat dengan Giana. Rupa-rupanya ada maksud lain dari perbuatannya itu. Benar-benar perempuan sialan. Renata tak henti-hentinya menyumpah serapah. "Tunggu dulu. Renata." Dengan sisa-sisa energinya yang nyaris tidak ada, Adrian menahan tubuh wanita itu pun ketika dia memberontak, Adrian mencoba membuat tubuhnya agar tidak bergerak dengan cara memeluknya. "Jangan gegabah. Kita perlu rencana Renata." "Rencana apa lagi sih? Acara besarku sudah kacau. Kamu juga babak belur begini. Apalagi yang harus direncanakan?" Langsung saja kita eksekusi jalan brengsek itu. Bukan begitu cara mainnya. Percaya padaku, dengarkan dulu. Adrian mencoba mengendalikan Renata melalui tatapan yakinnya dan beruntungnya itu berhasil karena Renata tak lagi memberontak meskipun kilat amarah di matanya sama sekali tidak berkurang. Menghadapi Wirya harus memakai strategi, Babe. Adrian tersenyum miring. Dia sudah mengancam kita begini dan kita lawan balik suami sialanmu itu dengan hal yang sama. Aku pikir, dia sudah jatuh cinta dengan adikmu. Bukan adikku, bangsat. Bantah Renata langsung memaki, mengepalkan tangan makin erat mendengar ucapan terakhir
Adrian. Oke fine, si jalang yang sama sialannya itu. Dan asal kamu tahu, jatuh cinta bisa menjadi kelemahan, Renata. Kita serang kelemahan Wirya maka kamu dan aku pasti akan melihat pria itu kalah. Seringaian Adrian melebar akan rencana yang muncul di dalam kepala. Jadi, ikuti saja rencanaku. Kita belum hancur masih ada jalan, pasti. Ada. Kort, Tante. Aku datang, sapa Zahwa, tersenyum lebar menahan rasa sedihnya melihat Giana yang terbaring lemah dengan alat bantu oksigen yang terpasang di hidungnya. Dengan wajahnya yang pucat itu Giana berusaha tersenyum, tangan Zahwa yang memegang tangannya ia remas tanpa tenaga dan begitu saja Zahwa sudah merasakan hangat yang mengalir di hati. Cepat sembuh ya Tante, biar kita bisa bikin kue bareng lagi, ucapnya tulus. Semoga Tante bisa sehat biar nanti Tante bisa menemui adik-adik aku karena kata mereka ingin berterima kasih langsung ke Tante, sambungnya dengan suara yang bergetar sebab sisa-sisa emosi akibat pembicaraannya dengan Wirya di balkon tadi masih ada. Ditambah melihat keadaan Giana, emosional kembali menyerang Zahwa dengan mudah. Giana makin tersenyum, dia mengangguk patah-patah dan Zahwa meremas pelan tangannya, mencoba menyalurkan kekuatan juga perasaan tulusnya yang menyayangi wanita itu. Yang sudah memperlakukan Zahwa dengan hangat sehingga setidaknya hatinya sedikit terobati akan perlakuan Dian yang selalu buruk kepadanya. Ji, Han, panggil Giana dengan berupa bisikan. Suaranya lemah sekali namun Zahwa masih bisa mendengarkannya. Iya, Tante. Ada apa? Zahwa mendekatkan kepala agar bisa mendengarkan Giana dengan lebih jelas. Kakakmu. Senyum Zahwa seketika menghilang sedetik setelah kata itu diucapkan. Di mana Renata? Ma, kenapa coba mencari dia? Wirya yang sejak tadi duduk di sofa, diam-diam memperhatikan obrolan mereka seketika bangkit untuk memprotes. Wirya, tegur Wijaya yang tadinya duduk di sebelahnya. Zahwa melirik singkat Wirya, juga memperingati meski tidak terlalu kentara. Dia kembali menatap Giana Jalu berusaha menyungkinkan senyum. Kakak, ada kok Tante. Mungkin saja sedang sibuk mengurus pekerjaannya seperti biasa, jawabnya mencoba menahan perasaan terluka yang tidak bisa ia cegah untuk muncul sebab di keadaannya yang begini saja, Giana masih mencari-cari Renata. Kakakmu. Giana menggantung ucapannya, ada ekspresi yang tidak bisa diartikan melalui raut wajahnya yang nampak keruh. Kenapa Tante? Ada yang ingin Tante sampaikan. Zahwa mencoba menahan perasaan sesak. Giana tidak bersuara, hanya ekspresi ganjilnya saja yang terlihat yang membuat Zahwa seketika bertanya-tanya penasaran di dalam kepala. Apa yang ingin Giana ucapkan sehingga membuatnya tidak mampu melanjutkan ucapannya begitu. Mungkin Tante ingin beristirahat saja, Zahwa. Wijaya tiba-tiba saja bersuara. Terima kasih banyak ya sudah berkunjung hari ini. Sama dengan Wirya, Wijaya juga tidak suka mendengar nama itu keluar dari mulut sang istri jadilah dia memilih segera memutuskan pembicaraan. Aneh sekali padahal dari kemarin-kemarin Giana hanya diam saja enggan berbicara, hari ini untuk pertama kalinya dia menyebutkan nama Renata begitu di sini. Depan Zahwa. Iya Om, ucap Zahwa tergagap, masih belum terbiasa berbicara dengan Wijaya. Aku pulang saja kalau begitu. Tante, banyak-banyak istirahat ya. Jangan terlalu banyak memikirkan banyak hal, aku benar-benar berharap Tante bisa pulih lagi, sambungnya, terselip nada permohonan di dalam suaranya itu. Giana hanya tersenyum tipis juga mengerjapkan mata sebagai respon. Wirya, kamu antarkan Zahwa pulang. Enggak usah Om. Aku pakai ojek ondis kok tadi kesini, bisa saja ntar memesan lagi di depan, jawab Zahwa cepat, menolak dengan tidak enak. Jangan. Sudah malam, berbahaya. Antar saja Wirya. Zahwa dan Wirya saling pandang sesaat lalu Wirya mengangguk dan mereka pun keluar dengan langkah yang tidak beriringan karena Zahwa masih takut untuk mendatangkan kecurigaan.
Maafkan Mama ya. Lirih Wirya ketika mereka sudah masuk ke dalam mobil pria itu. Enggak apa-apa. Mas Wirya tidak perlu khawatir, aku paham kok, jawab Zahwa dengan senyuman. Antar aku ke kos Bella saja ya. Wirya tersenyum tipis, dia tidak mengatakan apapun melainkan mengusap kepala Zahwa lalu mulai menjalankan mobilnya dengan perasaan yang benar-benar terasa berat. Jangan keluar malam-malam ya. Berbahaya. Kalaupun ingin keluar, beritahu aku, ucap Wirya ketika mobilnya berhenti tepat di depan tempat yang mereka tuju. Tenang saja, aku sudah sering menginap di sini, enggak pernah terjadi apa-apa kok. Kan, jaga-jaga saja, beritahu Wirya, melirik sekitar dengan tidak terlalu kentara. Iya deh, jawab Zahwa tidak mau ambil pusing. Aku masuk ya. Terima kasih sudah mengizinkan aku untuk menginap di sini. Wirya tersenyum tipis. Good Jack, Zahwa, bisiknya. Namanya yang keluar dari mulut pria itu membuat wajah Zahwa memanas apalagi ketika mendengar kalimat penyemangat itu. Kesedihan yang tadi ada di hati seolah diterpa angin segar bernama kebahagiaan. Hal sekecil itu saja sudah membuat Zahwa merasa senang dengan begitu mudahnya. Zahwa mengangguk. Semoga keberuntungan benar-benar memihaknya. Sone, Han, Cil. Emang lo bisa belajar dalam keadaan yang tegang banget begitu? Zahwa yang sejak tadi sedang membaca dokumen tebal skripsi miliknya langsung mengerang frustrasi sambil mengacak rambutnya sendiri. Enggak bisa masuk di dalam kepala, Beloa. Aku tegang banget buat besok lusa. Gimana dong? Keluh Zahwa setengah merengek. Bella terkekeh geli seketika. Ya sudah jangan dipaksakan dulu. Malam ini istirahat dulu aja. Kan masih ada sisa 1 hari. Daripada lo stres sendiri kan? Iya, tapi aku merasa bersalah membuang-buang waktu kalau enggak mempelajari skripsi aku sendiri. Kalau enggak bisa menjawab waktu sidang nanti bagaimana? Kalau presentasiku enggak lancar gimana? Semua itu belum terjadi, Zahwa. Itu cuma ada di dalam kepala lo saja. Jangan sampai pikiran buruk itu. INEETAEA. Mengambil alih diri lo, yang ada entar beneran terjadi kan? Jangan dong. Ya kan makanya lo berpikiran positif aja. Sudah, tutup dulu skripsinya, istirahat. Bella menarik tangan Zahwa agar beranjak dari kursi dengan meja belajar yang penuh akan buku di hadapannya, tempat biasanya Bella duduk untuk mengerjakan tugas. Jadi pengen es krim deh, aku ke minimarket depan dulu deh. Kamu mau juga gak? Tiba-tiba saja Zahwa berucap. Kepalanya seakan mendidih sekarang dan hanya dengan es krim dia bisa memperbaiki merutnya lagi. Ya iyalah mau. Siapa coba yang bisa menolak es krim? Gue mau yang rasa stroberi ya, terserah es krim apa aja, jawab Bella seketika bersemangat. Zahwa tersenyum geli. Iya? Ya udah aku keluar dulu, ucapnya sambil mengikat rambut juga memasang hoodie melapisi baju piyama tidurnya. Setelah mengambil dompet, Zahwa langsung keluar. Jam sudah menunjukkan jam 11 malam dan jalan kecil yang menjadi lalu lintas orang-orang di kawasan yang memang didominasi oleh bangunan kos-kosan ini begitu sepi. Tentu saja, sudah hampir tengah malam begini. Karena jarak minimarket begitu dekat alias ada tepat di depan jalan, Zahwa memilih untuk berjalan kaki saja. Entah kenapa Zahwa tiba-tiba saja teringat ucapan Wirya yang mengatakan berbahaya keluar malam-malam pun ketika dia melirik sekitar yang gelap dan tak diterangi lampu jalan, dia segera menyetujui kalimat itu. Ingin menghubungi Wirya namun Zahwa kelupaan membawa handphone pun rasanya tidak enak juga menghubungi semalam ini hanya untuk memberitahu dia keluar untuk membeli es krim. Wirya bisa saja sudah tidur dan Zahwa tidak mau mengganggunya. Jadi, meskipun agak takut, Zahwa memutuskan untuk tetap berjalan, kali ini dengan langkah kaki yang lebih cepat.
Sepinya area sekitar dengan bunyi hewan malam yang mendominasi membuat Zahwa merasa agak negeri sendiri. Dia bersenandung kecil berusaha menghalau perasaan takut dan parno yang tiba-tiba saja membesar. Sekitar 50 meter lagu jaraknya untuk sampai di jalan raya di depan, Zahwa tiba-tiba saja mendengar desit mobil yang nyaring, seolah baru saja direm dengan mendadak. Ketika menoleh, dia belum sempat bereaksi karena tahu-tahu dua orang berbadan hitam-hitam sudah menghadangnya dan salah satu dari mereka menutup mulut Zahwa dengan kain yang memiliki aroma menyengat. Sedetik menghirup, Zahwa segera tahu itu adalah obat bius. Dia tentu saja memberontak juga berusaha berteriak namun dua orang yang berbadan besar itu terlalu kuat namun juga gesit pergerakannya. Dengan begitu mudah, dia mengangkat tubuh Zahwa yang kecil lalu memaksanya masuk ke dalam mobil. Serangan rasa takut seketika memacu adrenalin Zahwa, sebisa mungkin dia tidak menghirup napas karena dia tahu kesadarannya akan menghilang dengan kain yang ditekan begitu kuat di hidungnya itu. Zahwa harus tetap sadar meskipun tubuhnya sudah gemetaran. Demi Tuhan, apa-apaan ini semua? Diculik. Zahwa diculik. Yang benar saja. Cepat jalan. Perintah dari suara yang terdengar sangat familiar itu seketika membuat Zahwa menoleh. Bola matanya melebar seiring dengan tubuhnya yang tersentak hebat ketika di kusri belakang dia bisa melihat dengan jelas kehadiran dua orang yang benar-benar ia kenali. Zahwa pikir ini hanya halusinasi saking kagetnya ia namun yang di belakang itu benar-benar Renata dan juga selingkuhannya. Meskipun kedua tangannya ditahan oleh dua orang berbadan besar tadi, Zahwa memberontak dan juga menjerit dengan sekuat tenaganya. Diam kamu. Suara berat yang terdengar menyeramkan itu sama sekali tidak Zahwa gubris. Dia tetap memberontak bahkan mencakar kuat-kuat dua orang berbadan besar yang sepertinya adalah para preman. Zahwa tidak sempat memikirkan mengapa sang kakak tiba-tiba saja melakukan sesuatu yang begini kepadanya. Di otak Zahwa sekarang hanyalah memikirkan harus bagaimana dia bisa untuk menyelamatkan diri namun lambat laun harapannya pupus karena energinya sangat jauh berbeda dengan dua orang preman yang mengukung tubuhnya belum lagi karena dia juga perlu bernapas. Obat bius itu perlahan terpaksa ia hirup juga. Situasi menakutkan ini membuat air mata Zahwa terjatuh. Di dalam kepalanya nama Wirya ia sebut berulang kali juga memohon pertolongan kepada Tuhan walaupun dia merasa tidak pantas karena terlalu dipenuhi oleh dosa. Sedetik saja lagi kesadaran Zahwa akan menghilang, suara benturan keras tiba-tiba saja terdengar. Kepala Zahwa langsung terkantuk kursi depan karena dia tidak memakai seat belt. Gelap sesaat di dalam pandangannya seketika terjadi bersamaan dengan pusing yang langsung mendera. Ada apa ini? Samar-samar, Zahwa masih bisa mendengar teriakan sang kakak yang tidak pernah mau lagi Zahwa anggap begitu. Sial, kita diikuti. Perang. Sedetik kalimat itu selesai, bunyi pecahan kaca langsung terdengar. Keluar kalian. Suara di luar terdengar menyeramkan. Jalan. Cepat jalan. Renata membentak panik. Napas Zahwa sudah tersendat-sendat namun dia berusaha memaksakan diri agar tetap sadar walaupun pandangan matanya sudah berkunang-kunang. Kepanikan di sekitarnya yang terjadi membuat Zahwa benar-benar merasa tertekan. Dia benar-benar tidak bisa membaca situasi yang terjadi karena tahu-tahu saja orang yang duduk di sebelahnya ditarik keluar sehingga tubuh Zahwa yang sejak tadi ia pegangi dengan erat juga ikut tertarik kemudian jatuh di aspal. Zahwa langsung mengerang ketika kakinya tergores kasarnya jalanan. Dia berusaha berdiri untuk kabur namun lengannya ditahan. Lepas. Lepaskan aku. Tol, mulut Zahwa dibungkam dan dengan sisa tenaganya dia masih berusaha memberontak. Tenanglah. Kami orang suruhan Pak Wirya. Anda aman bersama kami. Mendengar nama itu disebut, tubuh Zahwa bak segera diguyur oleh air dingin. Menghantarkan rasa lega yang seketika membuatnya terjatuh limbung tanpa energi. Beruntung, dengan sigap tubuhnya ditangkap lalu dirinya dibawa menuju sebuah mobil. Renata dan Adrian yang dibawa dengan mobil lain adalah apa yang Zahwa terakhir lihat sebelum gelap menghilangkan kesadarannya.
Eto, diam kalian. Dua orang yang memberontak dengan kepala yang ditutupi kain hitam itu masih bergerak tidak terkendali walaupun tangan dan kaki mereka sudah terikat. Berhenti memberontak dan berlutut sekarang. Teriakan itu sama sekali tak menghentikan Renata dan Adrian yang berusaha melepaskan diri. Karena mereka berdua tidak menurut, satu di antara tiga orang berbadan besar yang berdiri menjaga di belakang, langsung memaksa tubuh dua orang itu untuk turun berlutut. Kain hitam yang menutupi kepala mereka dibuka secara kasar dan apa yang mereka lihat di hadapan mata seketika membuat wajah keduanya pucat pasi. Wirya duduk bersandar santai di sofa dengan satu tangan yang ada di celana. Menatap lurus keduanya yang tengah berlutut itu. Tak ada ekspresi apapun di wajah Wirya namun sorot matanya yang nampak dingin dan bengis sudah berhasil membuat Renata dan Adrian gemetar ketakutan. Tidak segampang itu. Tidak pernah bisa segampang itu untuk melawan seorang Wirya Ardiandra Kusuma. Bodoh.